hari ini yang siap sangat indah. Kami bertiga, saudara Maksud dan saudara Rizky dan saya sendiri ingin bincang-bincang terkait materi yang random aja. Ngalur. kasihkan aja Mengisi kekosongan kegabutan di pondok ini. Ada satu pembahasan yang ingin saya jelaskan, yang ingin saya pertanyakan bukan saya jelaskan, yaitu bagaimana cara kita untuk beradaptasi kembali dalam suatu tempat atau habitat. Ya, kita udah 9 bulan nih di luar pondok. Sekarang langsung kita tinggalin semuanya, dunia main kita tinggalin apa aja, bisa tinggalin kegiatan kita di luar. Kita masuk pondok yang berbeda kegiatannya sama di dalam. Ini kaget. Gimana cara kita bisa beradaptasi? Mungkin dari Rizky ada solusi yang ingin ditawarkan. kita beradaptasi di suatu tempat yang kita belum pernah, tapi kan ini kan udah pernah, kita udah pernah. Mungkin kalau menurut saya, gua sendiri, gua beradaptasi untuk kembali ke suatu tempat yang sudah pernah disinggahi tidak terlalu sulit. Saja di bawah santai aja, di bawah relax. Misalkan nggak usah menceng-menceng kemana-mana, bahwa masuk ke gitu. Kalau menurut adanya apa yang dia perlu adaptasi lagi gitu kayak awal, misalnya ada rasa malas dengan semua itu. Jujur saja selama kurang lebih 6 bulan ada di rumah lebih. Nah, 8 ya di rumah kan kita otomatis yang dari kita pulang pondok itu kita menemukan permainan-permainan baru, menemukan dunia baru kita. Walaupun sebelumnya kita pernah singgahi juga kan, tapi karena jangka waktu yang lumayan panjang, kita ketika masuk pondok, baru masuk pondok kita agak kaget, mental kita agak kaget, wah kita harus menyesuaikan lagi, kita harus adaptasi lagi dengan dunia pondok ini. Karena sebelumnya kita bukan yang kita jalani bukan dunia pondok, karena yang kita jalani dunia luar. Walaupun prinsip-prinsip pondok masih kita jalani, hanya beda tempat saja. Otomatis secara manusiawi ya perlu beradaptasi lagi. Ya terserah dia. Kalau boleh tahu ente biasanya kalau di rumah ini jam segini apa? Ya, kalau jam begini ya normal-normalnya anak muda lah ya, kadang-kadang di rumah, kadang-kadang ya keluar. Dan pertanyaannya gini, apakah di rumah sama pusing ya. jauh beda manfaatnya? Kayak misalnya kalau di sana kan kita waktu kosongnya ngobrol sharing gini, manfaat. Kalau di rumah kan waktu kosongnya kita keluar ke paling kopi. Jauh beda kayak gitu. Apakah lebih efisien buat di rumah atau di pondok? Kalau bahas efisien atau tidak itu relatif bagi masing-masing personal, bagi masing-masing personal. Cuman terkait plus minusnya itu tentunya ada. Ketika kita berada di rumah itu ada plus dan minusnya, dan di pondok ada plus minusnya. Di pondok kita bisa lebih fokus ngerjain tugas kita, ngerjain ini kita, namun kita terbatas untuk sharing ke teman-teman kita yang belum ilmunya belum kita sampaikan. Tapi ada yang ngomong Biasa diri aja. nggak harus di pondok, kita bisa hari ini di rumah juga bisa, yang penting ada kemauan. Iya. Cara kita jawabin nggak? Kan di awal tadi aku udah bilang itu kembali ke personal orang. Ada orang yang bisa dimanapun dia berada, dia bisa ngikutin kondisi dan keadaannya, dia bisa ngerjain apapun, dia bisa ininya. Cuman ada orang juga nggak bisa,
pikirannya itu fokus satu, harus fokus satu. Kalau lagi main ya main, kalau lagi di pondok ya harus di pondok. Sendiri bisa di rumah, bisa di pondok juga, cuman masih belum maksimal, kadang masih goyah kan. Kalau lu gimana? Kalau gue pribadi, gue orangnya udah terbawa alur. Makanya kalau misalkan dikasih suatu tuntutan, pasti gue bakal ngerjain. Kalau misalkan kerennya ini, gue ngerasa kalau misalkan di rumah itu kurang efisien lah. Makanya satu tujuan gue masuk pondok ini, walaupun cuma sebentar, ya minimal gue dapet beberapa halaman untuk ngerjain kerennya. Yang rasakan atau Ada pertanyaan yang buat kita buat sharing gitu, ngobrol-ngobrol menikmati indahnya malam dengan susu soda. Gimana lah itu diatur bisa sih kalau udah kayak berjalan mas, bener kalau katanya diatur gampang aja sih. Bisa lah. Ini pertanyaan aja. ini kan kita habis liburan habis dari rumah sebelah. Habis liburan. Ya berbagai macam lah, bagaimana cara liburan. Gimana reaksi teman-teman kita di rumah ketika kita pulang pondok? Reaksi kita ketika kita berbaur dengan mereka. Reaksi mereka bagaimana? Reaksinya aneh atau aneh? Ini reaksi teman-teman kita, teman ini umum, laki perempuan atau bagaimana? Umum, laki perempuan. Ya reaksinya mereka semua kaget dan banyak ngomongnya langsung juga balik aja amat. Padahal dia di rumah udah 10 bulan ya. Bahkan panggil orang balik karena apa? Tanggung gini lagi aja ya, tapi kan gimana lagi ya, masa kita mau main-main terus, kapan kita mau belajar terus? Udahlah, cukupin waktu buat main-mainnya. Sebulan bulan itu udah puas banget buat aneh. Sama akting aja dia. Namanya Itu kalau ada bikin goreng lagi, bang, masak lagi. kemarin kan balik sampai ngelarang, ngapain sih bang? Tinggal sebulan lagi, nanggung lah nanti kalau pada masuk tanggal segitu. Cuman kan kita mikir masa depan dulu, sekolah kita beda kan, tidak mungkin habis sama-samain. Berarti Rizky cenderung mikir masa depan ya. Ngomong-ngomong masa depan, mungkin planning masa depan Misalnya kita saudara Maksum gimana? gede-gede banget. Planning terdekat dan terjauhnya gimana? Planningnya sih sekarang mikirin tugas akhir, karya ilmiah, persiapan ujian akhir, sama kuliah. Nah kalau kuliah gimana? Gambaran kuliah apakah sudah terbayang? Gambaran kuliah sih kita pengen tetap gaul sebagai anak muda yang baik. Kalau ini kan ngasih istilah segitu-gitu sih, pasti yang di luar Pengen kuliah di Bandung, Insya Allah, terus sambil ngekos kan. Ikut organisasi juga. Berarti kan kos ya, dunia mahasiswa identik dengan kos-kosan. Benar. Ketika kita kos jauh dari orang tua, apakah terbayang atau terpikirkan biaya, apakah masih ingin dibiayakan oleh orang tua atau tidak? Kalau misalkan pengennya sih saya tapi enaknya bang kerjaan itu pengen usaha. Saya udah mikirin itu, kita udah mikirin itu aja. Kita pengen apa namanya, kayak nyari usaha sampingan, kayak misalnya jualan baju atau punya usaha kafe kecil-kecilan. Biar dari sini juga uang jajan kita nggak minta sama orang tua. kita tuh kayak gitu tuh harus Yang paling kuat, yang paling suka baju, kafe apa? Untuk sekarang sih Kafe. coba ditanya Punya konsep kafe yang ingin dirancang seperti apa? kafe yang pengen dirancang. Kalau buat masalah dirancang makanya itu kembali ke jumlah si kantong kita dan apa sih selera kita kayak gimana. Tapi kalau gambarannya mah kalau kita punya modal nih ya, modal kita pengen punya kafe yang berbaur sama alam gitu. Iya. Contohnya klasik. Iya. Kayak kita tahu kan yang waktu kita mau ke Pakai Kafe dago. Dago. Iya. Kafe Dago. Dago. Ya.
itu tadi dari saudara Maksum ya, planning terdekatnya itu fokus secara ilmiah, fokus kelulusan dan ujian-ujian sisanya. Kalau Rija Harus sekarang survei itu dari jauh Kalau saya hari, sendiri survei, biar sama, dapat yang- planning terdekatnya maksudnya satu-satu karya ilmiah, ujian-ujian akhir MBS, terus persiapan jenjang selanjutnya itu masuk pondok Lirboyo. kenapa Rija, nah di sini perlu kita perhatikan teman-teman, kenapa Rija Bari memilih pesantren lagi dan tidak kuliah? Pertama yang saya rasakan, ilmu pesantren saya masih belum maksimal, masih belum banyak. Menurut saya mondok 6 tahun di sini saya belum puas, belum mendapatkan zauq untuk mendalami samudera kitab hitam. Dan ketika seandainya saya langsung masuk ke perguruan tinggi, itu otomatis membatasi saya untuk menyelami dunia kitab-kitab, karena sebagaimana yang kita ketahui, dunia perkampusan itu jauh berbeda dengan dunia pondok pesantren. Jelas kualitas kitabnya, kualitas ya ada plus minusnya. walaupun kelihatan dia dulu Ini kayak gitu Rija Bari contohnya tawad, masih tinggal rasa masih haus ilmu, Ya gitulah. sangat tawad gitu ya. Ya tapi Apakah Riza tidak memikirkan ijazah buat nanti kerja atau buat CV lah? kalau itu belajar dari orang-orang yang sudah sukses saja, Dengerin. dari Bill Gates, banyak lah pokoknya orang-orang miliarder, jutawan yang sudah memiliki brand-brand terkenal. setuju udah saya Itu- setuju 8 doang ya. Jenjang pendidikan mereka tidak tinggi, walaupun ada sebagian mereka yang tinggi, cuman ada kebanyakan yang mayoritas itu jenjang pendidikan mereka tidak tinggi, akan tapi mereka itu mempunyai kualitas. Jadi orang memandangnya itu, wah ini orang punya skill nih, wah ini orang punya ilmu kayak gini nih, dicari orang seperti itu. Karena Soekarno pernah bertutur seperti ini, bunga mawar tidak perlu mempropagandakan semerbak baunya, karena bunga mawar itu kalau udah nggak usah dibar-barin, wah ini gua nih paling wangi, bunga paling wangi, nggak usah, dia akan ketahuan sendiri. Orang kalau udah ada skill, orang udah kalau udah ilmunya udah matang, dicari. Itu kan Kalau udah ada skill, kalau udah ada ilmunya pasti dicari gimana. itu kan kuliah itu kan hanya wasilah saja antara untuk mendapatkan skill, untuk mendapatkan ilmu. Bukan cuma kuliah saja, banyak. Tapi guru-guru kita semua Enggak, itu guru-guru yang di sini, guru-guru saya yang di luar, guru-guru saya yang fans saya itu banyak yang nggak kuliah. Berobok-berobok yang tanya. Oh, nggak pernah ada kemarin. tahu itu kan kayak gitu berbagai itu Kuliah itu kan kayak gerobak kayak tinggal Dapat kayak saja. tinggal Iya. mahal Kita tahu kan dari kerjaan tuh sekarang Iya. di mana-mana membutuhkan sarjana. Tiap bulan, tiap hari. Apakah nanti lu kalau misalkan dengan lu lulus dari sini terus mondok ke Lirboyo, nanti setelah dari Lirboyo lu akan kuliah? Itu masih belum terbayang ya. Yang penting gua masuk pondok dulu, ngikutin arahnya dulu. Kan belum tentu nanti ditawarin ngabdi, ada takutnya ada tahun-tahun yang mana di situ belum boleh keluar dulu. Nah, itu masih lihat ke depannya dulu. Yang penting gua jangka planning terdekatnya dulu itu masuk dulu. ya udah jadi malam Jadi masuk Lirboyo ulang lagi. Iya. Dia sanawiyah. sekarang kita kopi Berubah pikiran jadi aliyah. Oh, 3 tahun dong. Jadi 3 tambah 4 kali 47 tahun. pikirannya sih pokoknya sebelum kita 7 tahun sama aja kita udah dapat S2 ya. Dan itu gua banyak orang, ini orang kalau gua bilang gini nih, wah pada meragukan semua, lu nggak bakal, lu pasti kagak betah, kata-kata gitu, lu pasti kagak betah, lu mikirin orang tua lu dong. Banyak orang kayak gitu. Gimana gua Nah, ini bagaimana cara Riza Bari menanggapi? tempat itu semua yang Gua- gue sih bersantri kan ntar kan kalau datang semua kan banyak tetap sholat istiqoroh, gue yakin Nggak judul rawon betul. bahwasanya
jalan yang gua tempuh insya Allah menurut gua sendiri, dan selama gua masih istiqomah itu insya Allah masih di jalan yang tepat. Ya yakin aja sih. Dan ada banyak orang gagal karena mendengarkan orang lain. Cuman hal ini jangan dikontekskan begitu besar tapi ketika kita dinasihati. capek daripada gua begitu tapi Di sini nggak begitu gede. pendiriannya dia tuh sangat prinsipnya tuh kokoh, nggak mau bergantung sama orang lain. Dia punya prinsip satu ya, dia jalannya itu selalu yang baik buat dia dan Sama itu benar, gue jalani. Ya, emang harus ada regenerasi. itu orang yang teguh dalam prinsip Nah, nanti dia kan setelah lulus yang Kalau lu tetep kuliah? kaburnya yang kalau gua masalah boyongnya udah mutusin dari awal sih pengen kuliah. tetap maksudnya kuliah di mana? kan masalah Insya Allah sih di Bandung. Bandung. Kita teman lo. nanti nggak usah bilang kemana itu dia Kang-kang. Nah, sekarang pertanyaan aneh buat nanti Bandung. kalau dirasa Bandung, kita tahu Bandung adalah kota, sebulan kota besar. Iya, iya. Dan Bandung masih terkenal di anak mudanya itu Las Vegas, bebas. Bagaimana cara ente menanggapi akan kehidupan nanti? Apalagi kan anak muda. Ya, gimana sih maksudnya pengen tahu semuanya lah. yang aneh kepetukan Bagaimana cara lu menanggapi? Jawabannya harus nggak boleh tergantung kitanya, nggak boleh harus sama kan kebanyakan orang jawabannya Maksudnya harus benar-benar dari diri lu. Mm-mm. Lu nih kalau Bandung, Bagi diri gue sendiri. iya. itu yang Bagi gue diri sendiri. Gue tahu. Menegakkan Las Vegas. Kan kita tahu nih, gue ulangi lagi ya. Kita tahu kalau Bandung itu salah satu kota yang masih bebas. Masih bebas, juga orang-orangnya masih ya banyak lah orang nongkrong kayak perempuan masih banyak. Nah, apalagi itu kuliah di sana pasti kan ngekos kan di Bandung. Nah, itu bagaimana ada orang bisa sekali makanya sikap lu sendiri sama hal-hal kayak gitu semua? Kalau kita mengetahui itu harus, tapi melakukannya kalau gue harus dilihat dulu ya apakah baik atau enggak. Kalau misalkan lebih banyak kebaikan, kalau misalkan buruk tergantung dari buahnya sih gimana nantinya. Kan harus selain itu juga. Susah nih boleh. Kalau lu sendiri ya ada saran atau tanggap saran atau masukan nanti yang misalnya mau sana Masih gue punya teman mahasiswa. nggak tahu Dia itu anaknya bisa masuk ke semua lini, bisa masuk ke semua lini. Lini anak baik bisa, lini dia bisa banyak punya circle di mana dia punya circle di mana-mana. Berarti topik Ya udah gitu lah. kayak gue lah ya. Ya bisa dibilang gitu. ya bisa lah. Iya, organisasi iya, belajar iya, bisnis iya, semuanya gitu. Dia bisa masuk semuanya. Lingkungan dia rata-rata itu ya bisa dibilang toksik lah. Toksik. Mulai Toksik dalam konteksnya gimana dulu? negatif. Ya negatifnya tuh negatif tuh sekarang bisa dibagi. Ada Pertama dari yang orang perkataan. negatif cuma sekedar perkataan, ada juga orang yang negatifnya ya lu toksik emang hubungan ini mabuk semua. Ada juga yang toksik lebih parah lagi. Itu juga. Yang gua tahu ya, yang gua ketahui dari lingkungan toksisnya ini, pertama teman-temannya bisa dibilang sering tempat SK prostitusi ya, Prostitusi. ya prostitusi. Jarang. Prostitusi terus ya mabuk-mabukan pasti itu udah sangat ini ya, ya perkataan itulah Nanti lengkap tuh semua. lengkap semuanya. Cuma dia nggak terpengaruh dengan teman-teman yang toksis ini, yang toksik di lingkungan ini. Akan tapi dia ini bisa mengubah semuanya.
dengan cara dia sendiri, tidak Kalau merusak kayak gitu kan tatanan jangka yang panjang juga sebelumnya sih bang, sudah ada. kapan sih gitu loh. Cuman dia merubahnya dengan caranya cool lah bisa dibilang. Mau nggak? Caranya cool. Maksudnya gimana? Cara merubah tongkrongan dia dengan cara elegan. Dia nggak merusak cool. Dia berarti dia nggak mau merubah PSK gitu. Dia Caranya gimana? ya sering ngobrol, Oh, dengan sering pendekatan ya, berarti sering ya. pendekatan. Gue juga tahu kalau itu salah satu cara yang bagus buat benerin circle kita. Gue sempat ada cerita ya, gue punya circle teman-teman gue itu penjara 9 tahun sampai sekarang gue berdua. Dari situ setiap malam gue kasih ke tongkrongan datang itu yang tadinya mereka pada main gue ganti gue pendekatan kita jalan-jalan yuk, kita nikmatin malam mau kita jalan-jalan naik motor nih bareng-bareng. Berarti kalau udah itu juga Walaupun udah dapat semua bang. mereka nggak pakai helm atau masih dapat semua. seenggaknya pelan-pelan hal yang smart yang Iya, yang setiap malam biasanya mereka itu terkurangi gitu. Ya, maksud gue gitu. Gue pernah di situ gue juga prediknya kayaknya kalau misalnya dakwah di tempat kayak gitu juga bagus. Kayak Gus Miftah. Gus Miftah itu ya. Tahu gak Gus Miftah? Dan lu boleh gaul, lu boleh ini, cuman jati diri lu jangan hilang. aja dah. Tiga aja dong. Kalau Rizky Tiga aja semuanya. di Bandung nih ambil jurusan apa? Buat tahu semua ratus. Pengen sih Tiga aja udah mau hubungan internasional. Semua internasional. Anak HI banget. nggak mungkin tiga loh setiap malam buat tadi. Anak HI. Kenapa pilihannya Bandung? Ini jalan. Sedangkan Kalau di Darsul jalan, kalau di luar Markov jalan. rumah lu kediaman itu di Bangka Belitung. Kenapa nggak UI? Kenapa nggak di Bangka? Kenapa harus di Bandung? Gue dengar katanya lu pengen di Bandung ngejar cewek. Ya, Nah, doa list. kalau di Bangka ya, Bangka tuh kan Kita olah dulu deh. Masih Bangka juga Udah ini dua aja dulu nih yang udah pendidikannya tuh masih pendidikannya masih mana B sama C lah. Ada universitas di sana cuman kemarin bapak gue aja bilang ya udah begini aja jalan aja 6 tahun cuman lebih ya akan mengatakan di luar jalan balik Bangka. baru dia pasti. Kalau misalkan katakan masuk lagi bener-bener masuk kembali lagi sudah masuk lagi. Bukannya gue ngeremehin daerah gue sendiri ya. Nggak bahas masalah. Ya, orang kalau mau sukses harus ninggalin kampungnya. Ada. Kenapa tuh? Kalau di kampungnya yang nggak ada perubahan, gitu-gitu aja. Kalau udah sukses Ketemu orang ini, Ini orang nih, ya. dia tinggal Depok. Hmm. UI salah satu universitas di Depok. Dia kan daerah juga. Refresh. Iya, nyantai Biar kok. nggak tegang. Nyantai. Biar nggak tegang. Biar nggak tegang. hitungannya apa? Tak izin apa aja? Lu usah langsung aja gila apa dah. Gua Itu Berang. ya, Gimana? ya artinya dia ketika dia kuliah di UI itu tidak ada perubahan, bisa memberikan perubahan, bisa juga tidak memberikan perubahan. Dia bisa memberikan perubahan ketika dia tinggal di UI dan kuliah di UI, tinggal di Depok dan kuliah di UI. Ketika dia bisa mengatur, memanage keseharian dia, artinya dia tidak manja, tidak mandiri, maksudnya teratur. Karena dia misalnya nih, kan gue tinggal di Depok nih, bukan UI dekat. Nanti aja lah apa kalau kalian bisa telat ini, bisa dititip saja nih. jawaban sendiri yang beda. Jadi dia tidak Tapi pasti ntar yang jadi masalah tidak barangnya dari siapa. mengatasnamakan bahwasanya kampus saya ini dekat loh, kampus saya ini gini-gini loh. Nah, dia tapi kalau dia tidak bisa memberikan perubahan ya artinya itu dia lebih baiknya kan dia misalnya tinggal di Depok, dia kuliah di UGM, jelas dia bisa belajar gimana jadi anak asing di kota lain. Gue sih gitu ya. Tapi lu nggak ada niat
nyari skill sih. Misal Fakih, gua suka kayak kuliah Fakih. Kuliah Fakih itu kan kayak programan gitu ya. Dia cuma setahun dapat gelar, setelah lulus langsung ditunjuk ke perusahaan-perusahaan. Nah itu kayak sistem luar negeri gitu. Itu salah satu memantik lapangan kerja. Bagus. Fakih orang coba mulu. Gue juga tertarik banget. Di situ diajarin programming, editing video. Nah, lu kan bisa Fakih. Iya. Nanti lu di bagian apa? Maksudnya gimana? Kan lu ditawarin sama Fakih. Iya. Berarti lu belajar programmingnya di juga. Iya, ngikutin program sana. Oh iya. Gue lebih suka nyari skill gitu kan. Kalau kuliah belum jelas. Kadang jurusannya HI, pas lulus jadi barista, pas lulus jadi embel-embel. Iya benar paham. Cuman nggak menutup kemungkinan yang jurusannya HI bisa juga jadi sesuai dengan jurusannya. Sekarang gue ada pertanyaan satu kasus gitu. Coba nih. Ya. Banyak orang pendidikannya dia sekolah lulus, SD lulus, SMP lulus, SMA lulus, kuliah lulus, dapat ijazah, tapi dia cuman kayak misalnya apa ya, bukannya merendahin tapi kan beda sama ekspektasi kita pengen gimana. Iya. Dia kayak cuman jadi kata PT lah, jadi PT atau gitu lah. Itu gimana? Apa sih yang kurang dia kok bisa? Ini kasus nih, ada kasus Banyak ya. banyak lah. Apalagi gue punya abang kelas banyak. Dia jatuhnya dia sekolah lulus rajin, lulus jadi tukang gorengan. Nah, kan beda gitu sama ekspektasi kita di belakang. Lulus kita pengen kuliah kayak gitu. Nah, itu juga nggak tahu terjadi sama kita gimana. Makanya gue nanya, kenapa bisa terjadi kayak gitu? Nggak adanya apa? Malah orang yang cuma lulusan SMP, lulusan SMA bisa sukses ya. Sering banget. Nah, jadi Suaranya penting. atau mungkin itu udah jalan yang gitu ya. Gue juga sering mikir gitu, kenapa orang yang SD-nya lulus SMP, SMA sampai jenjang tinggi lah, S1, S2, cuman sekalinya dia udah punya gelar segala macam, ya kerjanya cuma ya biasa aja gitu kan. Justru orang-orang yang cuma tamatan SMA yang dia nggak punya rencana apa-apa dari awal, tiba-tiba bisa langsung sukses kan. Itu yang gue pikirin. Kenapa bisa kayak gitu dah? Jawaban gue cuma satu, skill. Skill. Kalau kita SMA, SMP, SD, SMP, SMA, kuliah itu cuma ngikutin sistem sekolah kita aja. Belum tentu itu melahirkan dari kita SD sampai kuliah, itu belum tentu kita pasti dapetin skill. Cuman kenapa bisa cuma seorang yang lulusan STM terus dia bisa, ada kemarin baru penemuan baru mobil dirakit oleh anak Indonesia. Di Indonesia ditolak semua, di luar negeri dibayar mahal rakitan mobil. Itu karena dia punya skill, padahal dia belum kuliah, belum apa, dia baru lulusan STM, dia punya skill. Makanya gue bilang selain kita kuliah, kita juga harus punya skill. Kalau skillnya, kalau skill kita lihat tuh setiap orang punya skillnya di bidangnya masing-masing. Kita udah punya skill nih, cuman kalau skill kita, kalau buat gue sih ini kayak orang-orang yang di pekerjaan kayak gitu, kalau menurut gue sih dia kurang cara ngembangin. Iya, bisa. Kalau skill itu jatuhnya lebih umum, berarti bisa kita misalnya kayak ini orang lulusan kuliah, udah kuliah lulus pengen punya kafe, tahunya dia ujung-ujungnya kerjanya cuma jadi bartender. Nah, udah dia di situ skillnya dia udah pinter, cara ngeracik kopi gimana, dia udah paham kopi-kopi apa aja, Iya. Dia udah tahu semua. Nah ini dia mikirnya kenapa dia nggak bisa berkembang di situ aja. Tapi bagaimana kita harus bisa mengekspresikan skill kita,
mengembangkan skill kita. Benar. Nah itu yang dimaksud sama gue. Dan gue sudah dengar cerita temen gue lulus pesantren. Jadi yang kena kan jadinya pesantrennya gitu. Iya, citra mata tadi. Pesantren lulus, tapi dia sekarang jadi jual gorengan. Ada yang jadi gojek temen gue lulus dari UKI gitu. Ya kembali lagi ke gimana orang itu bisa ngembangin skillnya aja. Ya misalnya lu dari SD, SMP, SMA lu punya skill apa, lu udah tahu lu bisa apa, ya lu kembangin di situ. Kalau lu bisa ntar pas kuliah tinggal lu buktiin tuh skill lu mainin. Yang gue sih gitu. Nah, cukup mulai. Weh. Ya gitu sih. Ada Deddy Corbuzier kan pernah bahas pendidikan di negara kita itu banyak yang harus perlu dibenahi. Kita di SD pelajaran kita banyak, MTK, IPA banyak lah semuanya, dan kita dipaksa untuk bisa semua. Sedangkan yang ngajar itu beda-beda. Ya, secara logika nggak masuk kok. Coba seharusnya dibuktiin dulu. Ibu bisa nggak guru yang ngajar kita bisa nggak semua memahamin pelajaran yang disediakan oleh sekolah? Kan kalau di Amerika itu dari SD dia sistemnya udah kayak kuliah. Lu punya minat apa, lu punya bakat apa, kembangin di situ. Gue punya minat melukis. Dari SD lu dari TK dia udah melukis aja, satu pelajaran aja di Amerika. Iya. Ya gue pernah nonton tuh di rumah. Iya gitu. Salahnya pendidikan. Lo nggak tahu ya? Ya. Itu enggak kemana aja. Benar juga sih kalau gitu. Balik lagi ke perkataan Albert Einstein. Kalau monyet disuruh berenang, kalau ikan disuruh berenang, disuruh manjat pohon ya nggak bakal bisa. Semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Jadi padahal si A punya hobi, punya bakat ini, cuman dipaksanya ini salah. Ya, itulah. Mungkin kita cukupkan lah ya ngobrol malam ini. Ya. Semoga ngobrol malam ini bermanfaat. Amin. Awalnya ini cuman iseng-iseng aja nih, lagi kosong daripada ngapain kan, nggak ada kerjaan. Ini sama hadiah ini. Ya udah kita ngobrol-ngobrolnya kalau kayak gini kan kita jadi dapat ilmu baru. Nama forumnya apa nih? Oh kita bikin forum. Boleh. Kan kalau Salim punya marki cap sih. Ini forumnya kita nyatakan iya ya. Apa ya? Sama-sama lah. Baru gue tinggal bikin misalkan kayak podcast Dedi. Jadi nggak mesti ini orang yang terus ganti nanti. Nggak mesti podcast juga sih. Apa sih? Apa ya? apa? Ngopsan. Ngopsan. Bisa. Ngobrol santai. Ngobrol santai. Ngopsan. Bisa. Ngoprok. Ini tuh nanti buat dulu atau gimana, besok kita sharing lagi, kita cerita lagi. Semoga lebih bermanfaat, bisa kita ajak lain anak-anak Bisa. sambil ngobrol kan lebih seru. Ganti-ganti apa juga bisa. Jangan ini mulu. Mungkin cukup sekian dari saya Riza dan Rizky. Kalau ada kesalahan kata atau kesalahan sikap mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang menonton. Ya, semoga bermanfaat.